warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang saya cintai. Di sini izinkan saya dan teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nabila Uswatun Hasna dengan NIRM 03.01.21.0162. Yang kedua, ada Nunita Valentina Putri, NIRM 03.01.21.0163. Dan yang ketiga, ada Putri Afmelia dengan NIRM 03.01.21.0164. Nah, yang pertama kita masuk ke materi topik model sosial yang dibawakan langsung oleh saudari Nabila Uswatun Hasna. Silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Valen karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menjelaskan tentang definisi model sosial. Jadi model sosial itu apa sih? Model sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kepercayaan, dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori model sosial terutama berakar pada gagasan, kepercayaan, norma, dan jaringan informal. Nah, model sosial ini dibagi-bagi lagi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Coleman pada tahun 1990, mendefinisikan model sosial itu berdasarkan fungsinya. Sehingga beliau membagi menjadi 3 bentuk modal sosial. Yang pertama ada timbal balik atau itu termasuk kepercayaan. Yang selanjutnya ada saluran informasi dan arus informasi. Yang ketiga ada norma-norma yang diberlakukan oleh sanksi. Selanjutnya ada menurut ahli Putnam yaitu pada tahun 1993. Beliau mendefinisikan model sosial sebagai suatu fitur organisasi seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tingkat terkoordinasi. Selanjutnya ada menurut Fukuyama. Fukuyama mengartikan model sosial yaitu kepercayaan dalam bekerja sama untuk tujuan umum. Selanjutnya ada Hasbullah pada tahun 2006. Sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Selanjutnya ada menurut Bank Dunia pada tahun 1999. Beliau mengartikan model sosial itu merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada tingkat analisis model sosial. Tingkat analisis model sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu level individu dan level kolektif. Level individu ini artinya apa? Level individu ini mengartikan bahwa individu itu harus aktif dan efektif dalam memobilisasi jaringan koneksi sosial. Selanjutnya ada level kolektif yang mengartikan bahwa model sosial mengacu pada kualitas jaringan dan hubungan yang memungkinkan individu untuk bekerja sama dan bertindak secara kolektif. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Nabila yang sudah menjelaskan tentang topik modal sosial. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur modal sosial. Yang pertama, yaitu ada kepercayaan. Percaya itu sikap saling percaya antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau dengan kata lain, antara individu tersebut sudah memiliki ikatan yang kuat. Dan yang kedua, ada kohesivitas. Kohesivitas yaitu sikap adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada altruisme, yaitu mendahulukan kepentingan umum dan tidak bersikap individualisme. Dan yang keempat, yaitu sikap gotong royong. Sikap gotong royong yaitu bahu-membahu dalam kepentingan bersama. Dan yang terakhir, ada jaringan. Yang dimaksud jaringan yaitu membangun hubungan dan kerjasama antara individu dan antar institusi. Begitu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep modal sosial yang akan dibawakan langsung oleh teman saya yaitu saudari Putri. Silahkan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep modal sosial. 1. Kepercayaan. Rasa kepercayaan adalah dasar dari perilaku moral di mana modal sosial dibangun. Sebagian sikap saling mempercayai di dalam masyarakat sangatlah memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. 1. General truth. Kepercayaan umum merupakan kepercayaan seorang terhadap individu atau orang lain. Kepercayaan di sini disebut kepercayaan asumtif, kepercayaan karena percaya saja. 2. Institutional truth. Kepercayaan institusional merupakan kepercayaan seorang terhadap suatu organisasi atau institusi. Kepercayaan ini dapat dilihat dari segi seorang mempercayai suatu organisasi karena integritas dari organisasi tersebut. 2. Norma. Norma adalah sekumpulan atau aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya adalah jaringan. Hasbullah 2010 mendefinisikan jaringan sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan antar individu dalam suatu kelompok ini juga disebut sebagai jaringan. Kelompok yang dimaksud ini bisa dimulai dari yang terkecil seperti keluarga, kelompok kekerabatan, komunitas tetangga, dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan yang terjadi ini bisa dalam bentuk formal maupun informal. Selanjutnya, menurut Lin, mendefinisikan bahwa jaringan itu terdiri dari 3 jenis jaringan. Yang pertama ada business network, yang artinya adalah jaringan bisnis yang berupa klien, supplier, dan juga pesaing yang ada di sekitar. Selanjutnya ada information network, adalah jaringan informasi yang berupa event, pameran, meeting, rapat, dan sebagainya. Selanjutnya ada research network, adalah jaringan penelitian yang berupa penelitian di laboratorium dan organisasi untuk transfer bioteknologi. Selanjutnya, menurut Granovetter, pada tahun 1983 membedakan modal sosial itu berdasarkan kekuatan dari sebuah ikatan sosial, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu strong ties dan weak ties. Strong ties sendiri merupakan ikatan yang kuat, yang artinya ikatan yang mengikat dan bersifat terus-menerus pada setiap kelompok. Ikatan yang kuat ini dapat dikatakan seperti ikatan yang ada di dalam sebuah kelompok teman dekat. Ikatan yang kuat memberikan kita motivasi yang lebih besar. Selanjutnya ada weak ties. Ikatan yang lemah merupakan ikatan yang tidak mengikat atau bersifat sementara. Ikatan yang lemah ini terjadi di antara kelompok yang berbeda, seperti hubungan dengan teman-teman dari lingkungan sosial yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan etnis atau perbedaan ras. Nah, ikatan yang lemah ini dapat menjadi jembatan sosial karena ikatan ini dapat menjadi penghubung ke lingkaran sosial yang berbeda-beda, di mana dapat menyeberangi batas-batas kelompok sosial. Baik, selanjutnya adalah penerapan model sosial dalam pembangunan pertanian. Nah, secara umum penerapan model sosial atau social relationship di pedesaan masih kuat dan mengakar termasuk kesediaan dan saling membantu dalam pengerjaan usaha tani. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya unsur-unsur model sosial dalam suatu kelompok tani seperti kepercayaan antar anggota kelompok tani yang kuat. Nah, adanya kepercayaan ini tadi tentunya diikuti dengan adanya kohesivitas atau hubungan erat antar anggota untuk bergotong royong. Nah, di mana hal ini selaras dengan unsur modal sosial yaitu altruisme atau mendahulukan kepentingan umum.
Adanya unsur-unsur modal sosial dalam suatu kelompok tani tersebut membuktikan penerapan modal sosial sangat kuat. Nah, dalam penerapannya, antar anggota kelompok tani khususnya pedesaan masih memiliki etika atau norma sosial yang kental. Nah, norma sosial yang mengontrol perilaku individu inilah yang nantinya akan membangun kepercayaan dan jaringan antar anggota kelompok tani. Selanjutnya, pembangunan pertanian ini nanti akan berhasil apabila petani sebagai subjek pembangunan bergairah dan termotivasi untuk bekerja keras. Nah, motivasi akan menumbuhkan daya kreasi petani dan kegotong royongan di antara mereka yang pada gilirannya menumbuhkan modal sosial yang telah menjamin keberhasilan penerapan teknologi pertanian untuk keberlanjutan pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.